Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan minggu ke-5 ya, pertemuan ke-5. Hari ini kita akan membahas tentang alat bukti kedua dari 5 alat bukti di hukum acara perdata. Kalau kemarin kita bicara tentang alat bukti surat atau alat bukti tulisan yang menjadi fundament dari alat bukti di hukum acara perdata. Hari ini kita akan membahas tentang alat bukti saksi. Sebagaimana hukum acara pidana, di hukum acara perdata juga mengenal bukti saksi ya. Namun ada beberapa hal yang elementer yang berbeda antara alat bukti saksi di hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Kalau kita bicara tentang daya jangkau pembuktian saksi, pada prinsipnya alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal atau untuk segala urusan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hal ini diatur di pasal 1895 KUH Perdata. Contohnya misalnya kalau bicara tentang eksistensi atau legalitas pendirian perseroan misalnya. Jadi kalau kita bicara tentang legalitas legalitas pembentukan PT atau perseroan, itu tidak bisa dasarnya adalah saksi. Tapi kalau untuk menjelaskan tentang terjadinya suatu peristiwa atau terjadinya suatu pembayaran, pemenuhan hak misalnya, itu bisa kita dengan saksi. Tapi kalau terkait dengan bukti formil pembentukan suatu perseroan, maka itu tidak bisa dengan pembuktian saksi. Oleh karena itu daya jangkaunya hanya untuk hal-hal yang dapat dibuktikan, kecuali undang-undang mengatakan sebaliknya. Di undang-undang perseroan terbatas, pendaftaran PT itu diakui setelah adanya pengesahan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris. Dalam hal-hal tertentu saksi tidak bisa dipakai, tapi dalam hal-hal yang lain saksi memiliki daya jangkau yang cukup luas untuk digunakan di dalam pembuktian hukum acara perdata. Kemudian bagaimana status dari pembuktian saksi? Maka statusnya atau fungsinya adalah untuk menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan. Menurut pasal 1902 KUH Perdata, segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau orang yang mewakili olehnya dan memberi persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang tersebut. Secara praktik, agar hakim tidak lebih percaya kepada saksi daripada akta otentik, karena saksi cenderung lupa, mendramatisir, bohong, atau misleading ya. Dan ada kekhawatiran juga saksi itu mencoba mengaburkan fakta-fakta yang mungkin terekam di dalam bukti formil. Sebagaimana kita ketahui, pembuktian di hukum acara perdata itu menganut asas pembuktian positif ya, positif fatality. Maknanya adalah hakim terikat dengan bukti formil. Apa itu bukti formil? Bukti formil adalah seperti yang kemarin saya sampaikan, bukti surat atau bukti tulisan. Bagaimana jika kemudian bukti surat tersebut dibantah, atau misalnya ada bukti otentik, akta bawah tangan yang kemudian dibantah juga dengan akta otentik atau akta bawah tangan. Nah, disinilah fungsi alat bukti saksi berfungsi ya, atau memiliki nilai pembuktian. Misalnya ada suatu keadaan, ada suatu peristiwa hukum yang memiliki dua dimensi alat bukti. Satu dipegang oleh penggugat, satu dipegang oleh tergugat. Maka alat bukti saksi dapat kemudian dimintai atau digali keterangannya oleh hakim atau oleh para pihak di dalam persidangan untuk bisa menelisik lebih jauh peristiwa hukum ini sebenarnya lebih cocok kepada bukti formil yang dimiliki oleh tergugat atau oleh penggugat. Oleh karena itu, meskipun pembuktiannya formil di hukum acara perdata dan menganut pembuktian yang tertulis, maka kedudukan saksi ini tidak kalah pentingnya sebetulnya di dalam menguatkan ya, dalam menguatkan pembuktian yang tertulis tadi, yang penting saya sampaikan tadi dan kemarin. Intinya dia komplement yang cukup besar ya fungsinya di dalam pembuktian hukum acara perdata. Kalau kita bicara tentang kekuatan pembuktian, bukti surat itu kemarin kita kualifikasi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang ya, sepanjang tidak dibantah oleh alat bukti surat yang lain atau alat bukti yang lain.
Sedangkan kalau di alat bukti saksi, kekuatan pembuktiannya adalah bebas atau Vrijheidskrach, pasal 1906 KUH Perdata. Apa maksudnya kekuatan pembuktian bebas? Hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam persidangan perdata akan ada dalam gugatan kontentiosa atau hadap-hadapan ya, ada pihak penggugat, ada pihak tergugat. Biasanya atau pasti keduanya akan mengajukan saksi. Alat bukti, bukti surat, bukti saksi. Keduanya akan saling menguatkan dalil masing-masing. Saksi penggugat akan menguatkan dalil dari gugatan penggugat, sedangkan saksi dari pihak tergugat akan menguatkan dalil jawaban dan bantahan dari pihak tergugat. Oleh karena itu, hakim dalam menentukan preferensi atau pilihan apakah dia akan setuju dengan saksi yang mana itu bebas ya. Hakim boleh memilih, misalnya saya sebagai hakim memilih untuk bersepakat atau menyetujui ya dengan dalil-dalil keterangan saksi A misalnya, kemudian juga sebaliknya. Menyetujui itu bukan maksudnya mengafirmasi, karena bisa jadi secara praktik ya, saya mengatakan secara praktik ada namanya saksi itu yang dibuat menjadi saksi yang memang pada faktanya tidak pernah melihat atau mendengar atau merasakan sendiri suatu peristiwa. Dia dipaksa untuk menjadi saksi. Ini yang secara praktik saya tidak mengatakan pernah terjadi, saya tidak mengatakan sering terjadi, tapi pernah terjadi. Ada saksi yang kemudian dipaksa untuk bersaksi, padahal dia sebetulnya pengetahuan dan keterlibatannya dalam suatu peristiwa itu tidak terlalu signifikan. Mungkin malah dia hanya mendengar di katanya. Lalu karena para pihak kekurangan saksi, lalu yang bersangkutan ini kemudian ditarik atau diminta untuk menjadi saksi. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang kemudian dibutuhkan hakim yang memiliki dalam bahasa itu jam terbang, atau mungkin memiliki sense of crisis ya, sense of case ya. Dia bisa merasakan ada saksi yang mungkin berbohong atau mungkin menyatakan ketidakbenarannya dalam menyampaikan sesuatu. Itu jam terbang namanya, hakim yang paham, karena sehari-hari dia berhadapan dengan banyak perkara, banyak pembuktian dan banyak saksi. Dia tahu nih saksi yang cenderung berbohong, cenderung yang mengakali, atau keterangan saksi yang cenderung inkonsisten. Di awal dia bicara A, di tengah dia bicara A+1, tiba-tiba dia di akhir bicara A-1. Nah, yang demikian ini yang kemudian hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, karena memang hakim merasa keterangannya tidak terlalu cocok dengan peristiwa hukum ya. Kemudian bagaimana kehadiran saksi di dalam persidangan perdata? Sifatnya adalah imperatif atau fakultatif. Sedangkan kalau pidana itu kewajiban, beda dengan perdata. Kalau perdata itu masih ada sifat fakultatifnya, walaupun sejatinya itu imperatif itu wajib ya, atau fakultatif. Nah, fakultatif dalam hal apa, imperatif dalam hal apa, ini yang akan nanti kita akan jelaskan ya. Bersifat fakultatif atau tidak imperatif jika pertama, saksi tidak relevan meneguhkan dalil. Contoh seperti yang tadi saya sampaikan, saksi tersebut sebetulnya hanya tahu dari orang, atau saksi tersebut hanya tahu ada dokumen surat yang dibuat, tapi dia tidak tahu apa isinya. Jadi sebetulnya dia tahu ada suatu peristiwa, tapi dia tidak tahu peristiwa apa yang terjadi. Misalnya dia mengetahui nih antara A dan B bertemu di meja di restoran begitu kan, membahas kontrak kerja proyek misalnya. Kemudian saksi ini mengetahui mereka bertanda tangan, tapi tidak mengetahui apa isinya. Nah, kalau yang demikian ini, saksi yang seperti ini itu dalam bahasa saya itu fakultatif atau sunnah ya. Boleh dihadirkan juga boleh tidak dihadirkan. Kenapa boleh dihadirkan, boleh tidak dihadirkan? Karena toh keterangannya atau kehadirannya itu tidak akan berpengaruh terhadap faktual isi dari akta bawah tangan atau akta otentik yang dibuat atau menjadi bukti surat yang akan dia teguhkan dalilnya. Jadi saksi itu memang dirancang atau dibuat untuk menguatkan atau melemahkan adanya bukti tulisan. Contoh misalnya
A adalah kontraktor, B adalah orang yang punya uang misalnya. Pinjam meminjam uang terkait si A akan mengerjakan proyek misalnya. Lalu si B karena punya uang dia meminjamkan uang. Dia tuangkan di dalam akta bawah tangan bermaterai, keduanya tanda tangan. Nah, si C ini saksinya adalah supirnya. Dia tahu ada perbuatan pertemuan, tahu bahwa kedua orang ini membicarakan tentang proyek, tapi dia tidak tahu proyek apa, bagaimana skema pinjam meminjamnya, bagaimana skema pengembaliannya, terkait dengan hal apa dan sebagainya. Dia nggak tahu, dia hanya tahunya keduanya bertanda tangan. Nah, saksi yang kayak begini ini adalah saksi yang memang mengetahui terjadinya suatu peristiwa, tapi dia tidak memiliki kedalaman terhadap apa dokumen yang dihasilkan oleh kedua hal tersebut. Maka kesaksiannya atau kehadirannya dalam persidangan itu boleh, tetapi nilai atau kedalamannya itu kemudian menjadi tidak terlalu dalam, karena dia tidak menampilkan apapun ya, tidak menambahkan, tidak membuat tajam gugatan atau juga tidak membuat tawar jawaban dan sebagainya. Paling banter dia hanya meneguhkan bahwa keduanya telah terjadi kesepakatan atau kontrak atau perjanjian terkait dengan isinya apa, ya mungkin orang ini nggak tahu apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua bersifat fakultatif jika saksi berdomisili di luar wilayah PN yang memeriksa. Bagaimana jika saksi tersebut tahu kedalaman dan dia kompeten? Maka dalam hal ini dapat bersifat imperatif. Tapi sekali lagi, karena gugatan perdata itu adalah didasari oleh orang yang memiliki keinginan menegakkan hak, maka beda dengan pidana yang menyelenggarakan persidangan karena APBN ya, uangnya diambilkan dari APBN. Maka kalau dalam perdata, apakah perdata itu gratis? Tidak, karena keinginan untuk menegakkan hak itu datang dari penggugat. Oleh karena itu, siapa yang berkepentingan, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dalam hal ini, maka ketika ada saksi yang memiliki kompetensi dan dia berada di luar wilayah pengadilan negeri, maka pihak yang kemudian berkepentingan dia yang kemudian bertanggung jawab untuk menghadirkan. Beda dengan misalnya di persidangan pidana ya, saksi dipanggil oleh majelis, diperintahkan untuk hadir, negara yang memfasilitasi. Tapi kalau hukum acara perdata tidak, di para pihak atau pihak yang berkepentingan lah yang kemudian memfasilitasi yang bersangkutan untuk hadir di persidangan. Itu tadi dua klasifikasi yang bersifat tidak imperatif atau fakultatif. Sekarang saya akan bergeser kepada siapa saja saksi yang bersifat imperatif atau bersifat wajib ya. Yang pertama adalah berdomisili di wilayah PN yang memeriksa. Nah, kalau ini jelas saksinya ada, dia mampu memperkuat atau melemahkan dalil dan sebagainya, dia berada di wilayah PN yang memeriksa. PN Jember, dia rumahnya di Kencong, dia bersifat imperatif. Kemudian yang kedua, kedudukannya urgent dan relevan. Seperti tadi saya sampaikan, dia mengetahui, dia melihat, isinya tahu dan sebagainya. Ini orang urgent nih, relevan. Tidak mau hadir secara sukarela, maka para pihak dapat meminta pengadilan negeri atau majelis hakim untuk menghadirkan. Hakim mengeluarkan perintah pemanggilan, tambah 1 kali lagi, 2 kali ya. Kemudian jika dia tidak mau, dapat membawa paksa dan ganti rugi. Ini diatur di KUH Perdata. Tapi secara praktek ini jarang sekali terjadi. Biasanya kalau sudah diminta oleh hakim untuk menjadi saksi, sangat jarang orang untuk tidak akan hadir, karena memang publik tahu kalau itu penting dan untuk menghormati proses peradilan. Kemudian ada saksi ya yang kemudian dapat tidak hadir, bukan dapat ya, karena keadaannya itu memungkinkan dia untuk tidak hadir, atau kemudian dapat meminta kepada majelis untuk ditunda pemberian keterangannya. Jadi bukan imperatif juga bukan fakultatif ya. Misalnya dia kemudian orang yang atau saksi yang naik haji misalnya, umroh, itu kan waktunya periodik ya. Sedangkan persidangan itu tidak mengenal persidangan menunggu umroh, itu kan tidak. Bisa jadi pada saat persidangan perdata yang bersangkutan umroh, padahal kesaksiannya dibutuhkan di dalam suatu persidangan. Yang begini ini dapat ditunda dengan alasan, dan alasannya adalah alasan yang patut dan sah. Kemudian selanjutnya saya akan bicara tentang syarat. Apa saja sih syarat untuk menjadi saksi? Nanti akan ada syarat formil dan ada syarat material. Pertama, mari kita bahas tentang syarat formil. Yang pertama adalah
Yang akan menjadi saksi adalah orang-orang yang cakap. Bukan cakep ya, cakap. Cakap itu mampu. Bagaimana kualifikasi mampu? Yang pertama adalah orang yang mampu secara absolut. Mohon maaf, orang yang cakap ini adalah orang yang tidak terhalang oleh halangan-halangan yang bersifat absolut dan relatif. Sambil contoh, pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi. Saya misalnya sepanjang memang dewasa, kemudian dewasa secara perdata ya, kemudian tidak di bawah pengampuan, dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Tapi ada beberapa golongan-golongan tertentu yang kemudian secara absolut dan relatif tidak bisa menjadi saksi, atau dia berhak mengundurkan diri untuk menjadi saksi. Mari kita bahas. Yang pertama adalah orang yang tidak cakap secara absolut. Yang pertama adalah keluarga, saudara, dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus. Garis lurus ya, Anda yang berperkara, garis lurus itu ke atas. Lurus namanya lurus ke atas. Ke atas, ke bawah, ke samping. Itu yang terlarang. Siapa dia? Bapak, ibu, anak, dan saudara kandung. Itu yang kemudian tidak bisa menjadi saksi. Yang kedua, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai, ini tidak bisa menjadi saksi. Bagaimana jika keduanya ngeyel tetap menjadi saksi? Maka nilai kekuatan atau nilai keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti. Dia hanya menjadi semacam keterangan penambah persangkaan ya, atau tambahan informasi aja kepada ad informandum kepada hakim. Dia tidak pernah didudukkan sebagai alat bukti yang sah, saksi. Nah, kalau Anda sebagai lawyer, sebagai pihak baik penggugat atau tergugat menemukan saksinya berasal dari kualifikasi ini, Anda berhak untuk kemudian membantahnya di dalam kesimpulan. Atau Anda keberatan ya pada saat saksi gitu kan, ditanya pasti oleh hakim namanya siapa, KTP-nya mana, dan dia menjelaskan apa hubungan saudara dengan penggugat, misalnya saya masih kakak kandung dan sebagainya. Anda sebagai lawyer boleh keberatan. Majelis interupsi, kami keberatan dengan saksi ini dan mohon keberatan kami dicatat di berita acara persidangan, dan kami menganggap saksi tidak memenuhi syarat formil dalam kualifikasi absolut misalnya. Nah, itu bisa dicatat di dalam berita acara persidangan. Fungsinya untuk apa? Jika nanti kemudian hakim mendasarkan putusannya salah satunya kepada keterangan saksi yang seperti ini, maka hal tersebut akan bisa menjadi bahan banding kita seandainya putusan hakim itu merugikan kita. Ini pentingnya kita memahami tentang teori ya, sehingga ketika ada keanehan di persidangan kita bisa langsung cross kepada teori dan dasar hukum. Dengan cara itu kita memiliki kemampuan untuk bisa melakukan banding atau kasasi atau PK nanti. Karena bisa jadi hal-hal yang bersifat non teknis dapat terjadi di hakim dan di persidangannya. Kemudian ada juga orang yang tidak cakap secara relatif ya, boleh hadir tapi tidak disumpah. Yang pertama, anak-anak di bawah umur 15 tahun. Kadang-kadang anak umur di bawah 15 itu kan sudah memiliki pengetahuan yang cukup ya tentang sesuatu, dan bahkan sering juga diajak nih anak-anak ini untuk mendampingi ibunya, bapaknya menjalankan suatu perbuatan-perbuatan perdata. Tapi dia keterangannya tidak disumpah. Artinya apa? Keterangannya itu tidak memiliki nilai pembuktian. Ya ad informandum saja kepada hakim. Oh, pernah ada peristiwa, tapi hakim sama sekali tidak terikat, dan kalau hakim sampai kemudian mendasarkan putusannya pada keterangan-keterangan seperti ini, maka Anda boleh protes ya, denial terhadap putusan tersebut. Kemudian orang gila yang meskipun kadang-kadang terang ingatannya, ini kayak kalau dalam bahasa psikologi mungkin seperti orang skizofrenia ya. Orang-orang skizofrenia itu pengidap skizofrenia atau saya lupa namanya, compulsive disorder itu apa ya, yang diidap oleh Marshanda itu, artis Marshanda itu kan kadang-kadang memiliki sikap sangat emosi yang berlebihan ya, sangat senang atau sangat sedih di waktu yang bersamaan, atau mungkin berbeda tipis ya antara kesenangan dan kesedihannya.
itu mungkin tidak bisa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang secara relatif tidak cakap, sehingga keterangannya kemudian tidak disumpah. Dia diambil keterangannya tapi hakim tidak mengkualifikasi itu sebagai alat bukti saksi. Kemudian orang yang berada di bawah tahanan menurut pasal 1912 KUH Perdata, tahanan atas perintah hakim. Sebenarnya sih ini kurang kontekstual juga dengan asas legalitas ya, karena namanya tahanan itu beda dengan narapidana. Kalau tahanan itu kan seorang yang masih didakwa, disangka dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, kan belum tentu dia bersalah. Ini yang kemudian konteks pasal 1912 KUH Perdata itu perlu diluruskan, apa yang maksud dengan tahanan. Kalau saya lebih sepakat dengan narapidana karena dia sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tapi teks 1912 KUH Perdata itu menyatakan tahanan. Tapi sekali lagi, sangat jarang orang yang berada di tahanan itu memberikan keterangan sebagai saksi, kecuali memang hanya dia satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan atau memiliki fakta terkait dengan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian syarat formil yang kedua, yang pertama tadi jangan cakap, yang kedua adalah disampaikan di sidang pengadilan. Namanya kesaksian itu harus disampaikan di sidang pengadilan. Acara pidana pun juga begitu, yang namanya saksi itu disampaikan di depan hakim, karena bisa jadi kalau pidana beda antara BAP dengan saksi. Kalau di acara perdata kita kan tidak tahu kalau misalnya dia tidak disampaikan di muka pengadilan, apakah kemudian dia menyampaikan kesaksiannya atas pengetahuannya atau atas ancaman atau berdasarkan desakan dari orang lain. Kita nggak pernah tahu. Hakim harus tahu betul kalau saksi itu menyampaikan keterangan memang betul-betul berdasarkan pengetahuan dan kesaksiannya. Kemudian dalam keadaan tertentu ada nih saksi yang secara absolut itu tidak bisa menyampaikan ke pengadilan. Sambil contoh misalnya orang yang sakit yang hanya berbaring misalnya, tapi dia tahu tentang terjadinya peristiwa. Maka kalau ini yang terjadi, maka biasanya akan ada delegasi PN untuk mendengarkan kesaksian. Tapi jarang sekali orang seperti ini. Dan biasanya kalau orang sudah seperti ini kan hampir jarang memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk bisa menyampaikan sesuatu. Stroke misalnya, itu kan juga sudah, mohon maaf, kadang-kadang juga susah menyampaikan sesuatu. Mungkin dia hanya mengetahui terjadinya peristiwa, tapi dia mungkin tidak tahu detail apa yang ada di dalam peristiwa tersebut. Apalagi ini kan hukum acara perdata ya, pembuktiannya formil pula, basicnya pada tulisan. Kembali kepada tulisan. Saksi adalah pelengkap atau penguat dari alat bukti tulisan. Kemudian penegasan mengundurkan diri sebagai saksi. Ini ada namanya suatu kondisi di mana ada saksi yang boleh mundur dan boleh menolak. Bukan menolak ya, mundur sebagai saksi. Sebenarnya dia tahu terjadi peristiwa, dia tahu tentang isi dari suatu peristiwa, dia tahu tentang hal-hal tersebut, maka dia kemudian boleh untuk menolak. Yang pertama adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan, kakak atau adik ya. Kemudian ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, suami atau istrinya kakak atau adik, dan begitu juga suami atau istrinya dari kakak atas atau adik ya di bawah, suami istrinya itu pasangannya lah ya. Kemudian yang kedua, keluarga sedarah menurut keturunan garis lurus, saudara laki-laki dan perempuan, dan laki-laki atau istri salah satu pihak. Keluarga sedarah menurut keturunan garis lurus, saudara laki-laki dan perempuan. Jadi kayak misalnya bule sama pak le ya. Ibu itu kan bapak punya saudara punya anak ya. Pak le, bule, pak de gitu kan punya anak, itu juga secara relatif atau boleh ya mengundurkan diri sebagai saksi, karena dikhawatirkan kesaksiannya akan tidak relevan atau cenderung untuk menguntungkan salah satu pihak. Kemudian semua orang karena martabat pekerjaan atau jabatan. Kami pengacara itu boleh mundur, notaris itu juga boleh mundur. Kemudian mungkin beberapa pejabat tertentu ya itu boleh mundur berdasarkan kode etik profesi masing-masing. Dokter misalnya boleh, nurse misalnya, atau mungkin analis atau apalah, mungkin beberapa profesi tertentu untuk melindungi hak
hak dari profesi tersebut, dia bisa mundur dari saksi, kewajiban menjadi saksi. Kemudian syarat formil selanjutnya adalah diperiksa satu persatu. Ini kadang-kadang ya, saya tidak mengatakan faktualnya, kadang-kadang sering dilanggar, tapi sekali lagi ini praktek ya. Saya katakan teorinya harus diperiksa satu persatu, harus dihadirkan satu persatu, memeriksa identitas, menanyakan hubungan saksi dengan pihak. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, ketika hakim akan memeriksa saksi, dia harus menanyakan dulu siapa namanya, KTP-nya mana, identitasnya apa, dan apa hubungan saksi dengan para pihak. Apakah ada dia hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri dan sebagainya. Itu akan ditanya oleh majelis hakim. Dan salah satu pihak lawan boleh keberatan. Nah, keberatan inilah yang kemudian akan menjadi basis bantahan atau basis gugatan nanti, atau basis perlawanan nanti seandainya putusan tersebut mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tidak memiliki hak untuk menyampaikan keterangannya atau kesaksiannya. Itu pentingnya lawyer atau advokat atau pembela ya memiliki awareness yang tinggi terhadap teori tentang siapa-siapa saja yang saksi yang terlarang menjadi saksi. Oleh karena itu menjadi lawyer ya tidak hanya cukup berani atau cukup berani ngomong itu asal ngomong, enggak, dia juga harus memiliki kedalaman teori terkait dengan hukum acara perdata. Itu salah satu dalam bahasa saya cangkulnya pengacara ya buku ini. Anda nggak bisa jadi pengacara, Anda nggak bisa nyangkul kalau cangkulnya Anda nggak tajam gitu loh. Ya Anda harus tajam di dalam menganalisa atau di dalam memperlakukan cangkul itu supaya tajam, supaya enak kalian mencangkulnya. Kemudian yang kelima, mengucapkan sumpah atau janji. Wajib sumpah dapat diganti jika agamanya melarang sumpah. Ada agama yang hanya mengucapkan janji. Nah, ada juga dua model promisoris dan asertoris ini. Anda menyampaikan dulu baru bersumpah atau berjanji, atau Anda berjanji dulu bersumpah baru menyampaikan keterangan. Teknis kalau itu. Tinggal nanti agama dan kepercayaannya lebih kepada yang mana. Kalau saya Islam, maka sebelum menyampaikan kesaksian, orang Islam disumpah dulu dengan Al-Quran. Bahkan kalau Anda Kristiani kalau nggak salah, itu ada hakim nanya, Anda pakai 3 atau 5 begitu, tangannya 3 atau 5, saya nggak tahu apa maknanya, tapi itu pasti ada maknanya. Bagi teman-teman yang Kristiani, Katolik gitu kan, saya nggak tahu, tapi saya pernah melihat hakim itu yang bertanya kepada saksi, Anda pakai jari yang bagaimana, jari yang 2 atau jari yang begini, atau saya kurang tahu maknanya, tapi yang jelas tata cara sumpah atau janji di dalam masing-masing agama dan kepercayaan itu beda-beda, tergantung dari agama dan kepercayaannya. Kemudian bagaimana jika enggan bersumpah? Nah, ini ada yang unik nih di pasal 148 HIR dan 176 RBG dapat disandra. Ini ya kita punya KUH Perdata warisan Kode Penal dan Napoleon ya corak abad 20, abad 19 inilah yang kemudian kita alami sekarang. KUH Perdata ini sudah berumur ratusan tahun, corak masyarakat yang tahun 1900 awal yang kemudian dipakai di awal 2022 sebenarnya sudah nggak relevan, cuman ya karena ini belum masih kita ikuti ya begini. Tapi sekali lagi secara praktek ini sudah sangat jarang, tapi secara teori saya sampaikan supaya membuat luas pengetahuan kalian. Kemudian tadi saya sampaikan syarat saksi ya secara formil. Saya lanjut apa sih yang menjadi syarat material dari saksi. Yang pertama, keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti jika yang pertama bersifat untuk satu saksi bukan saksi. Artinya begini, ada nih saksi-saksi yang mengetahui suatu peristiwa, tetap jumlahnya banyak, tapi pengetahuannya homogen. Contoh, ada seseorang yang mengikat diri pada perjanjian,
seperti tadi yang saya sampaikan ya, orang tersebut tahu kalau dua orang ini bertentangan, tapi mereka tidak pernah tahu apa isinya, bagaimana klausulnya. Tapi mereka semua tahu nih, ada 100 orang misalnya tahu bahwa kedua orang ini mengikat diri dalam suatu perjanjian dan mereka bertentangan. Tapi ada juga suatu persidangan misalnya saksinya hanya 2, beda dengan yang tadi saksinya 100 misalnya, tapi keterangannya heterogen, tapi informasi yang mereka yang mereka sampaikan itu bersifat melengkapi. Kalau Anda punya koinnya, mata uang itu kan 2 sisi ya, sisi A sama sisi B. Nah, saksi ini bisa memberikan satu keterangan dari suatu peristiwa dari sisi yang A, sedangkan si B bisa memberikan keterangan dari sisi yang B. Sehingga walaupun saksinya hanya 2, tapi mereka berdua mampu memberikan suatu keterangan yang komplit. Maka ada asas namanya unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang syarat material saksi, tidak terletak pada jumlahnya, tetapi kualitas dari saksi itu terletak pada kualitas atau cara saksi atau pengetahuan saksi dalam menyampaikan keterangannya, dan jumlahnya minimal harus 2. Makanya kalau Anda sidang bawa saksi 2, karena kalau saksinya cuma 1 tidak dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Saksinya 2, dan lebih bagus lagi, lebih cocok lagi kalau dia seperti mata uang tadi ya, dia menerangkan sisi A dan sisi B. Itu akan sangat membantu hakim di dalam menemukan fakta-fakta persidangan atau mencocokkan antara bukti surat dengan saksi. Oh, ternyata bukti surat bicara begini. Ada saksi nih yang melihat, mengetahui, pernah berdiskusi, pernah diberitahu atau pernah mendengarkan klausul-klausul yang mereka sampaikan. Oh, ternyata cocok nih. Di akte perjanjian bicara tentang penalti 4% per bulan misalnya. Dia pernah bercerita, "Iya Pak, ini isinya penalti 4% Pak. Saya bingung mau bayarin bagaimana." Keterangan saksi seperti inilah yang mampu membuat hakim merasa bahwa antara bukti formil surat ini ditegaskan, diperkuat dengan keterangan saksi yang seperti ini. Maka kalau dalam bahasa hukum acara pidana ya, muncul keyakinan dalam hakim. Kalau di hukum acara perdata kan tidak muncul keyakinan ya, karena pembuktiannya kan pembuktian formil. Tapi hakim tuh merasa alat bukti surat ini dikuatkan keterangannya dengan keterangan saksi. Maka semakin hakim itu semakin pede ya untuk membuat putusan yang sumbernya adalah alat bukti formal tulisan tadi itu. Kemudian apa saja sih alasan dari dan sumber pengetahuan saksi? Yang pertama dari pengalaman, yang kedua dari penglihatan, yang ketiga dari pendengaran. Pengalaman itu maksudnya dia mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut. Misalnya dia menjelaskan tentang peristiwa perjanjian nih antara A dengan B. Dia misalnya adalah orang yang A dan B kontraktor sama pemodal misalnya. Kemudian si kontraktor ini beli bahan di dia. Dia kan walaupun tidak terlibat dalam perjanjian, tapi dia adalah orang atau pihak yang eksis karena adanya perjanjian tersebut. Oh iya Pak, orang kontraktor itu setelah dapat pinjaman modal dari B beli bahan ke saya Pak. Ini notanya ada Pak, ini pernah di sini, pernah beli ini tanggal ini dan seterusnya. Nah, saksi yang seperti ini memiliki pengalaman yang baik ya, yang cukup ya terkait dengan terjadinya suatu peristiwa. Ini penting untuk bisa menjadi saksi. Kemudian karena melihat itu karena panca indera, dia melihat terjadinya suatu penandatanganan kontrak, melihat terjadinya pembayaran, penyerahan uang dan sebagainya. Dia melihat, oh iya Pak, tanggal segitu memang ada penandatanganan kontraknya itu bawa tangan Pak, cuma pakai meterai, nggak ke notaris misalnya. Itu semakin menguatkan bahwa ternyata bukti suratnya memang ada perjanjian bawa tangan pakai meterai, tidak ke notaris. Ini kan cocok ya, keterangan saksi itu kan mencocoki bukti formil yang telah disampaikan oleh para pihak. Yang ketiga adalah pendengaran. Pendengaran maksudnya bisa jadi ini para pihak bercerita, Pak Adi misalnya, saya ini kemarin perjanjian Pak sama Pak Anton misalnya, saya bertindak sebagai pemodal Pak. Oh kapan Pak? Oh ini Pak tanggal segitu dan seterusnya. Tapi ini kok belum dibayar ya Pak ya? Padahal
pencairan dari Pemkab Jember sudah dilaksanakan tapi belum dibayar saya. Nah, yang begini ini kan akan meneguhkan bukti surat. Ternyata menggugat di pengadilan, ditanya oleh saksi, oleh hakim, ya, Anda tahu nih soal perjanjian ini? Tahu Pak, pernah tahu. Pak Adi pernah cerita kepada saya bahwa Pak Adi pernah meminjamkan modalnya kepada Bapak Anton misalnya, dan sampai pencairan dari Pemkab belum dibayar. Nah, ini kan menguatkan nanti. Oh, keterangan saksi menguatkan bukti formil, bukti surat tadi itu. Dan itu keterangan-keterangan saksi ini akan memudahkan atau memberi tambahan pengetahuan bagi hakim untuk memutus secara adil dan objektif. Kemudian ada beberapa hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan saksi, ya. Yang pertama adalah pendapat pribadi. Ini kadang-kadang bahasa saya itu saksi itu offset, ya. Misal begini, hakim nanya, saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang satu perjanjian antara Bapak Budi dengan Bapak Anton? Dia kemudian begini jawabannya, sepengetahuan saya Pak Hakim, pada hari Jumat tanggal ini dan seterusnya jam 14.00 misalnya, atau jam 15.00 WIB, saya diajak ngopi oleh Pak Budi sama Pak Anton. Saya karena temannya Pak Budi, maka saya ya mau aja diajak, karena memang saya berpikir tidak bertemu dengan Pak Anton, tapi ternyata di sana bertemu Pak Anton dan mereka berdua menandatangani suatu dokumen dan mereka berdua bercerita kepada saya. Dokumen tersebut berisi tentang meminjam modal dan sebagainya. Nah, yang demikian ini masih keterangan sebagai saksi. Nah, yang tidak boleh contohnya begini. Nah, menurut saya Pak Hakim, ini Pak Anton ini sudah prestasi Pak Hakim. Kenapa? Sudah waktunya. Ini Pak Anton ini nggak bayar sama teman saya Pak Budi. Nah, kalau sudah seperti itu namanya pendapat. Anda sebagai pihak lawan atau kuasa hukum lawan, Anda berhak keberatan. Karena keterangan seperti ini sudah opini, namanya sudah pendapat. Prestasi itu hakim yang menentukan, atau by perjanjian itu sudah ditentukan klausulnya apa. Anda nggak bisa sebagai orang luar mengatakan sudah adanya cedera janji atau prestasi. Kadang-kadang memang ada nih ya saksi-saksi yang offset. Dia memberikan keterangan bukan keterangan faktualnya, tetapi memberikan pendapat pribadinya. Ya iya sih Pak Anton itu kan memang terkenal sebagai raja judi Pak, ya sering judi, ya mungkin habis duitnya buat judi. Nah, ini kan sudah pendapat, ya. Atau mungkin kalau bukan pendapat itu dugaan. Emangnya kalau dia senang judi duitnya habis? Belum tentu, walaupun memang sebagian besar iya. Yang pertama tadi pendapat, yang nggak boleh. Yang kedua dugaan misalnya, oh iya Pak kemarin itu rumahnya habis kena erupsi Semeru, mungkin habis Pak duitnya untuk untuk merenovasi rumah misalnya, atau rumahnya kena banjir Pak, banjir bandang, sehingga mungkin perlu uang untuk renovasi rumah. Nah, ini kan masih dugaan bahwa tidak tertunaikannya janji antara Anton dengan Pak Budi itu kan sesuatu yang masih mereka yang tahu apa alasannya. Dalam hal ini adalah Pak Anton misalnya. Si saksi bisa jadi mengetahui karena menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena pandemi. Iya Pak Budi itu Pak Anton tuh usahanya usaha makanan Pak, terkendala pandemi sehingga bisa jadi itu nggak bisa bayar karena pandemi. Hal demikian ini yang kemudian mendistorsi keterangan saksi. Kemudian ada juga yang saksi karena perasaan pribadi. Ini perasaan ini kan alat ukurnya susah. Pak Anton ini Pak tiap hari ke masjid Pak, jadi saya yakin dia nggak pasti dia akan bayar Pak. Dia sholatnya bagus Pak, dia pasti akan bayar. Faktanya mungkin bisa jadi nggak demikian. Saya tidak mengatakan orang ke masjid lalai prestasi, saya tidak demikian arahnya. Bisa jadi mungkin yang lain. Oh Pak Budi ini, Pak Anton ini senang sedekah Pak, dia nggak mungkin punya utang Pak, dia nggak mungkin nggak bayar utang. Ini kan perasaan pribadi yang digeneralisasi. Apakah iya orang yang bersedekah kemudian tentu tidak membayar hutang? Ini kan soal lain. Bersedekah ya bersedekah, sholat ya sholat. Urusan duniawi bisa jadi memang dia alpa, bisa jadi dia alpa karena sengaja, bisa jadi memang dia lupa.
sultan crazy rich mungkin banyak duitnya, lupa kalau punya utang kecil-kecil, bisa jadi kan. Atta Halilintar punya uang ratusan miliar, dia lupa pernah utang siomay 5.000 misalnya atau 10.000, bisa jadi kan. Atau Raffi Ahmad punya uang ratusan miliar, dia beli kursi kurang 10 juta misalnya, dia mau bayar tapi ATM-nya ketinggalan, bisa aja lupa, orang manusiawi lupa. Tapi kalau membawa perasaan pribadi terhadap menjadi keterangan saksi, itu yang tidak pas, dan Anda sebagai lawyer bisa dapat melakukan keberatan-keberatan terhadap situasi-situasi yang demikian. Yang terakhir adalah mungkin bisa kesan pribadi. Kesan ini ya, wah kalau Bapak X itu ganteng Pak, nggak mungkin lah dia nipu. Nggak mungkin lah dia nggak akan tepat janji Pak. Ibu ini cantik Pak, dia seleb Pak, sosialita, nggak mungkin lah dia nggak menepati janji. Nah, narasi kesan pribadi ini yang kemudian tidak boleh dibawa ke situasi persidangan. Urusan pribadi, kesan pribadi ya silakan lah, itu menjadi domain atau wilayah pribadi kita, tapi tidak dengan perbuatan objektifnya. Kemudian satu lagi, syarat material dari kesaksian, dia memiliki namanya persesuaian. Persesuaian itu adalah konektivitas antar alat bukti yang lain, sama dan seragam, link and match ya. Jadi misalnya begini, bukti surat mengatakan perjanjian ini memiliki durasi 5 tahun, penalti 10% per bulan dalam hal tidak terjadi pembayaran, dan bunga 2% misalnya. Saksi ini kemudian memberikan keterangan yang mirip-mirip walaupun tidak utuh. Contoh, apakah saudara saksi tahu bahwa perjanjian ini memiliki klausul-klausul tertentu, Pak? Iya Pak Hakim, saya tahu. Dulu saat perjanjian ada istilah namanya bunga Pak, ada istilah namanya penalti Pak, tapi saya lupa Pak persentasenya. Nah, keterangan-keterangan inilah yang kemudian dianggap bersesuaian karena isi materi dari alat bukti tertulis itu cocok dengan keterangan saksi. Nah, keterangan saksi seperti inilah yang kemudian berharga bagi persidangan. Dia memiliki persesuaian dan kecocokan, link and match dengan bukti-bukti suratnya. Kemudian yang kedua, tidak saling bertentangan. Misalnya perjanjian bicara tentang pengembalian modal selama 5 tahun misalnya. Keterangannya itu kemudian tidak bertentangan. Misalnya, oh enggak Pak, itu Bapak A yang meminjamkan modal mengikhlaskan Pak. Nah, ini kan bertentangan. Kalau saksi yang memberikan kesaksian seperti ini, apa iya hakim percaya? Tentu hakim akan menganggap ini jangan-jangan punya kesan pribadi atau punya pembelaan pribadi ini terhadap salah satu pihak. Ini kemudian akan membuat hakim merasa jangan-jangan keterangan ini tidak pada semestinya. Oleh karena itu, menjadi saksi itu susah gampang. Yang jelas saksi jangan sampai membuat kebohongan, karena kebohongan itu akan mereproduksi kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sangat susah untuk berbohong pada saat menjadi saksi, karena Anda akan dikejar dengan pernyataan-pernyataan yang bohong itu untuk menutupi kebohongan yang lain. Oleh karena itu, menjadi saksi memang harus apa adanya. Ya, memang harus betul-betul tahu, mengetahui, mendengar, dan merasakan atau memiliki pengalaman faktual terkait dengan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian bersesuaian dengan saksi yang lain. Nah, ini mungkin ada saksi A, B, C dan sebagainya. Keterangan saksi-saksi ini sesuai. Bicaranya misalnya perjanjian ini dilakukan di notaris A misalnya. Saksi B mengatakan iya Pak, di notaris. Tapi saya lupa Pak nama notarisnya, tapi notaris itu ada di Jalan MT Haryono misalnya. Nah, setelah ditelisik, si notaris A ini ada di MT Haryono. Saksi C mengatakan, oh iya Pak, itu notarisnya perempuan pakai jilbab. Nah, setelah dicek, notaris A ini memang betul notaris perempuan berjilbab. Cocok kan, match. Nah, yang demikian ini adalah saksi-saksi yang realistis ya, yang mengetahui secara real dan mencocoki suatu peristiwa umum yang butuh dijelaskan dengan keterangan saksi. Kemudian juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain, contohnya surat dan persangkaan. Jadi itu cocok. Oh ya, memang betul nih, saksi mengetahui terjadi peristiwa karena bukti surat menunjukkan demikian. Kemudian ada yang menarik di alat bukti saksi, namanya testimonium de auditu ya. Meskipun ini oleh MK
ditafsirkan ulang, khusus di perkara-perkara pidana ya. Testimonium ad itu adalah orang yang, saya tidak mengatakan saksi ya, karena saya itu kan harus mendengar, mengalami dan merasakan secara langsung. Tapi kalau testimonium ad itu adalah orang yang mendengar, orang yang bisa menceritakan suatu peristiwa itu dari mendengar dari keterangan orang lain. Saya ambil contoh misalnya A ini mengalami peristiwa atau melihat peristiwa secara langsung, lalu bercerita kepada B. B ini tidak terlibat dan tidak tahu tentang suatu peristiwa, tetapi peristiwa tersebut mampu ditransformasikan kepada B dengan cukup baik oleh A, sehingga B ini memiliki pengetahuan yang baik dan utuh terkait dengan suatu peristiwa, walaupun B ini tidak sama sekali tidak ikut, tidak tahu, tidak melihat peristiwanya. Nah, yang demikian ini dapat dikategorikan sebagai testimonium ad itu, atau orang yang berada di luar keterangan saksi. Jadi dia itu mendengar suatu peristiwa dari keterangan orang lain. Nah, kalau bahasa Indonesia itu katanya, oh menurut katanya bapak ini peristiwanya begini pak, begini begitu, begini begitu. Setelah ditanya betul peristiwanya, tapi dia tidak hadir dan tidak melihat secara langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan testimonium ad itu. Dalam keadaan tertentu dapat dipertimbangkan, saya mengatakan dapat dipertimbangkannya, jika saksi fakta telah meninggal dan hanya menyampaikan kepada yang bersangkutan. Ini contoh yang memang bagi hakim itu butuh keteguhan untuk mengikuti keterangannya seperti ini. Tidak. Contoh, orang sudah tua, dia kemudian menyampaikan pesan-pesan nih kepada orang X misalnya, engkau aku mati ini dan sebagainya gitu. Lalu dia menyampaikan kepada Y gitu. Y ini kemudian menjadi saksi dalam persidangan. Menurut Bapak X yang diberitahu oleh almarhum A, beritanya begini. Nah, kita kan nggak tahu apakah keterangan Y ini bersumber dari X beneran atau memang tidak. Apakah memang rekaan dari Y atau tidak. Nah, hal-hal demikian ini yang kemudian membutuhkan kejelian hakim untuk terikat dengan keterangan saksi yang demikian atau tidak. Tapi pada dasarnya keterangan seperti ini dapat dikategorikan sebagai itu keterangan yang bersifat testimonium ad itu. Dia nggak pernah hadir langsung, dia nggak pernah tahu tentang terjadinya faktual suatu peristiwa. Kemudian secara umum ditolak ya sebagai alat bukti, namun akan dikonstruksi sebagai persangkaan. Nah, nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya apa yang dimaksud dengan alat bukti persangkaan. Nanti setelah materi ini saya akan memberikan pertemuan ke 67 saya buat agak istimewa nanti ya. Saya akan buat agak sedikit challenging karena nanti akan ada penugasan. Pertemuan ke-6 itu penugasan kelompok, pertemuan ke-6 itu tugas kelompok, pertemuan ke-7 itu adalah tugas individu mandiri. Oleh karena itu, saya berharap pertemuan 6 dan 7 kalian harus berhati-hati, harus concern ya, karena di situ kalian nambang nilai. Karena nilai saya ada beberapa persen yang berasal dari tugas, baik tugas kelompok atau mandiri. Khusus yang mandiri kalian saya sarankan upload ya. Kalau untuk yang tugas kelompok, saran saya adalah kalian aktif selain membuat paper, kalian juga aktif untuk mempresentasikan atau bertanya dan menjawab. Nanti setelah sesi ini akan saya jelaskan. Kemudian juga ada pengunduran diri pejabat penyimpan rahasia jabatan ya. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa orang yang secara relatif boleh kemudian mundur dari saksi ya. Kemudian apa saja? Dia didasarkan atau based on undang-undang, ada kewajiban hukum untuk menyimpan berkait langsung dengan fungsi kedudukan pekerjaan atau jabatan tersebut, sebatas yang dipercayakan kepada saksi, dan ada beberapa contoh ya. Misalnya notaris, camat, kades, dokter, advokat, banker, pegawai pajak, bea cukai, dan lain-lain ya. Dia secara kewenangan boleh, saya tidak mengatakan wajib ya, boleh untuk kemudian mundur sebagai saksi dan menyimpan rahasia jabatan. Jadi kalau Anda ngomong sama notaris, Pak saya ingin tahu tentang sesuatu misalnya, ya Anda nggak akan pernah dikasih jawaban, karena integriti dari jabatan atau profesi tersebut ya salah satunya adalah integritasnya dalam menyimpan rahasia. Saya ambil contoh misalnya advokat ya. Advokat itu juga memiliki kewajiban di
di undang-undang advokat dan kode etik advokat untuk selamanya menyimpan rahasia klien walaupun sudah tidak lagi menjadi kliennya. Contoh misalnya Anda menjadi advokat untuk perkara perceraian, Anda otomatis tahu apa masalah pribadi di antara klien Anda yang menyebabkan bercerai, dan Anda punya kewajiban untuk menyimpan rahasia tersebut sampai kapanpun. Ini namanya etika dalam profesi. Once sekali Anda melanggar itu, maka Anda akan selesai baik secara peraturan dan secara etis. Anda tidak akan pernah dipercaya untuk memegang jabatan-jabatan dan amanah-amanah di kemudian hari. Karena itu menjalani profesi-profesi tertentu yang menyimpan rahasia, maka Anda dituntut memiliki integritas. Anda sebaiknya diam meskipun Anda tahu banyak. Anda tahu banyak tentang sesuatu, Anda tidak tergerak untuk menjadi lambe turah. Ada 2 akun Instagram namanya lambe turah. Isinya tiap hari bikin gosip-gosip. Seorang yang memiliki profesi, Anda diharapkan jangan menjadi lambe turah. Anda tidak boleh menjadi ember kayak begitu ya, mengecer-ngecer rahasia orang, rahasia klien, even masih dalam terikat surat kuasa maupun sudah tidak lagi diberi kuasa. Baik, itu adalah materi kelima kita tentang alat bukti saksi. Nanti akan saya lanjutkan materi pertemuan ke-6 dan ke-7. Ini spesial ya. Pertemuan ke-6 saya minta nanti per kelas tidak seperti ini. Saya akan selenggarakan per kelas. Per kelas nanti akan dibagi dua, NIM genap dan NIM ganjil misalnya, membahas dan membuat PowerPoint dan mempresentasikan terhadap 2 objek, terhadap 2 subjek yang saya sudah tentukan. Bagaimana tata caranya nanti akan saya jelaskan study dan akan saya launching mungkin bersamaan dengan ini ya, untuk kalian akan buat dalam seminggu ke depan, dan nanti akan kalian presentasikan di minggu depan. Minggu depannya lagi nanti akan ada tugas mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.